Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait bagian yang ketiga ya untuk part 4, di mana pada bagian yang ketiga ini kita akan melakukan uji coba ya, pada uji coba dan pengetesan konfigurasi pada web server. Jadi kita sudah punya, di sini kita sudah punya dua web server. Kita akan open dulu ya di tab baru, kita buka konsol. Ya, oke, web servernya sudah, VM-nya sudah jalan ya. Kita tinggal aktifkan. Selanjutnya kita akan setting scaling mode-nya. Nah, kita bisa buka aplikasi. Kita akan buka terminal Mate ya. Di sini kita akan buka dua tab. Selanjutnya kita akan remote Debian servernya di IP address 10.10.1 ya, tkj. Ya, jadi di topik kali ini kita melakukan pengujian ya, uji coba, testing ya. Uji coba pertama tentunya kita bisa mengakses ya, atau kita bisa mengecek apakah sebuah server yang kita konfigurasi sudah berjalan dengan baik, adalah dengan menggunakan perintah /etc /ini.d /apache2 status ya. Oke, biasanya status dari web server itu akan kelihatan di sini bahwa dia running ya. Nah, cara yang kedua, kita bisa menggunakan ss twlpn ya. Kita bisa lihat di sini web servernya serve tidak. Ya, misalnya ini TCP listen, dan ini adalah service dari web servernya jalan di port webnya ya, jalan di port 80. Itu artinya sudah jalan juga. Selanjutnya kita bisa melakukan curl ya, curl ke localhost. Oke, curl-nya belum terinstall. pt install curl. Oke, sudah terinstall curl localhost. Ya, jika tampilannya seperti ini, itu artinya web server kita sudah berhasil melayani ya. Oke, selanjutnya kita bisa melihat log ya. Sebenarnya di semua aplikasi di Linux itu kita bisa melihat log ya, untuk mengecek atau menganalisa permasalahan-permasalahan yang mungkin saja terjadi pada server kita. Kita bisa gunakan perintah tail ya, atau kita bisa gunakan perintah cat ya. Nah, biasanya saya menggunakan perintah tail -var/log/apache. Nah, di sini ada banyak sekali log ya yang bisa kita cek. Nah, jadi ketika saya akses lognya seperti ini, kita akan coba buka browser ya. Kita akan buka browser dan kita akan coba akses ya. Nah, di sini akan kelihatan ya bahwa ada host yang sedang mengakses layanan dari web server kita. Kita bisa lihat di sini 10.10.10.1 enter ya, kelihatan ya. Jadi kelihatan ada yang lagi akses web kita. Kita bisa refresh, nanti akan ada semacam hit ya yang jalan. Oke, itu untuk lihat akses lognya, jadi melihat berapa orang yang akses. Selanjutnya kita juga bisa gunakan atau bisa melihat error lognya ya, apakah ada error lognya ketika kita akses. Nah, kita bisa buka browser kembali ya. Kalau kita refresh seperti ini tidak ada error ya. Nah, kita coba akses layanan yang lain ya, tes 1 2 3 ya. Biasanya errornya terjadi karena
belum tersedianya, biasanya karena belum tersedianya modul ya. Kita coba buka atau buat di var HTML. Kita buat seperti ini, index.php, php info, kita buat oke, kita coba akses kembali. Ya, kayaknya ini tidak dikategorikan sebagai page yang error ya. Kita coba install dulu service PHP-nya. Ya, kalau kita akses seperti ini harusnya menampilkan indeks ya ketika kita sudah melakukan atau sudah berhasil melakukan instalasi modul PHP-nya. Oke, kita bisa lihat yang terinstall adalah PHP 8.2, index.php. Ya, misalnya di sini kita bisa errorkan ya. Ini contoh case saja. Ya, jadi ketika diakses site-nya, ketika kita refresh, harusnya ada error ya. Harusnya semacam ada log error yang ditampilkan. Ya, kita bisa lihat di sini ketika ada script ya dari suatu modul yang tidak dikenali, itu akan muncul log-log error yang terjadi ya melalui file error log ya. Jadi error log ini fungsinya untuk memantau service-service yang terjadi ya atau insiden-insiden yang terjadi di sistem server atau web server kita. Ya, dan untuk mengakses jadi di situ ada dua file ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan monitoring atau mengakses web server kita. Ada access log dan ada error log. Ya, saya rasa untuk pengujian ya, untuk video pengujian dan pengetesan konfigurasi web server sudah cukup ya. Semoga video ini bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan ke pembahasan video selanjutnya, yaitu terkait DHCP server ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.